Saya mengucapkan kepada kita, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom, selamat sore. Terpujilah Tuhan, Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Kita masih diberikan kesempatan untuk boleh berbakti, memuji, memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah doa pada sore hari ini. Mari kita persiapkan hati kita, Bapak Ibu sekalian. Kita nyatakan kerinduan kita kepada Dia. Ya Allah, Engkaulah kerinduanku. Ya Allah, Engkau kerinduanku. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandangmu di tempat kudus, dan melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Katakan lebih sungguh lagi, katakan kepada Dia, Engkaulah kerinduanku. Ya Allah, Engkau kerinduanku. Kami mencari-Mu Tuhan, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Katakan, ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Inilah kami Tuhan, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Katakan, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu.
jiwaku melekat ya Tuhan, jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu, betapa kami merindukanmu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Betapa hati kami sungguh merindukan Engkau ya Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan, sebab Engkaulah hidup kami. Engkaulah yang memberi kami hidup Tuhan. Sebab kami dulu mati oleh karena pelanggaran kami. Tetapi ketika kami di dalam Engkau, ketika tangan-Mu yang besar itu Tuhan mengangkat hidup kami, maka kami hidup untuk melayani Tuhan, hidup untuk memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kerinduan ini senantiasa kami boleh nyatakan kepada Engkau pada sore hari ini Tuhan. Apapun yang menjadi keadaan kami ingin datang menghampiri tahta hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin memuji, kami ingin memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Biar kiranya hadirat-Mu yang boleh memenuhi kami, menyertai kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua pelayan Tuhan yang terlibat, bahkan sampai kepada pemberitaan firman-Mu. Tuhan juga yang berkuasa, yang berdaulat Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami dan ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya kepada Engkau saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Sejauh langit dari bumi ya Tuhan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. You are the strength of my life. You are the strength of my life. You are my shelter, my joy. When the storm comes, when the storm comes in my way, nothing compares to us. Nothing compares to your love. Nothing compares to your love. For you are God,
as far as the heavens above us, as far as the heavens above us. Oh, your love is greater than everything. We've come to you and bow down at your feet to worship you, our Lord. As far as the heavens above us, oh, your love is greater than everything. You are my God, you are my strength, you are my joy. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah Tuhan kami ya Bapa. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Tuhanlah sumber kekuatan kita. Tuhanlah juga tempat perlindungan kita. Apapun yang menjadi masalah kita, saya percaya bahwa Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Walaupun Rasul Paulus pernah berkata, kami kehabisan akal, tetapi Tuhan tetap menolong mereka. Tuhan juga akan tetap menolong kita sekalian, asal kita tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Takkan ku ragu Tuhan, sebab ada janji-Mu, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Katakan sama-sama. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Takkan kami ragu ya Tuhan, takkan ku ragu Tuhan. Amin. Janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan berseru dan mataku
tertuju padamu. Lagi katakan, takkan ku ragu ya Tuhan. Takkan ku ragu Tuhan. Janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan. Kami berseru dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Katakan lebih sungguh lagi, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Dan kami tenang ya Tuhan, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Sekali lagi, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk sore petang hari ini. Kami tidak ragu akan janji Tuhan dalam hidup kami. Karena Engkau yang berjanji, Engkau juga yang akan menggenapinya. Mata kami tetap tertuju kepada Tuhan yang telah berjanji, yang telah menyatakan kasih dalam kehidupan kami. Puji-pujian yang telah kami nyanyikan Tuhan membawa hati kami sungguh-sungguh bersyukur. Hati kami sungguh-sungguh mengagungkan Tuhan, mempermuliakan Tuhan. Karena melihat kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan, keagungan Tuhan, kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu sore malam hari ini Tuhan, kami mau merendahkan hati kami. Kami mau mendengarkan renungan firman Tuhan, dan kami mau berlutut menyembah kepada Engkau. Hati kami tundukkan kepada Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau menyatakan kebenaran-Mu melalui hamba-Mu pada sore hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan, sehingga setiap firman Tuhan yang kami dengarkan boleh menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami, membawa kami semakin melihat kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat sore, selamat petang. Shalom. Puji Tuhan, kita sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan untuk datang, mendengarkan firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Ini merupakan kesempatan-kesempatan yang begitu indah, kesempatan-kesempatan yang harus kita gunakan sebaik-baiknya dengan penuh kesungguhan. Firman Tuhan yang ingin saya bagikan kepada kita pada petang malam hari ini, saya memberikan suatu topik, yaitu pengharapan akan kemuliaan. Pengharapan akan kemuliaan. Kita akan membaca terlebih dahulu, ada 2 ayat yang kita perlu baca di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga
ayat yang ke-18, kemudian lompat pasal 4 ayat yang ke-6. Saya ulang, 2 Korintus pasal 3 ayat yang 18, kemudian lompat pasal 4 ayat yang ke-6. Saya mohon bisa dibantu. Demikian, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Terima kasih. Ayat-ayat ini merupakan suatu pengharapan yang dinyatakan oleh Rasul Paulus, yang Tuhan nyatakan kepadanya, dan ini dituliskan kepada jemaat Korintus, bahwa kita akan dibawa kepada suatu kemuliaan, diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Dan di sini kita diajar oleh firman Tuhan, bagaimana firman itu membawa kita untuk bisa melihat kemuliaan yang besar yang Tuhan nyatakan itu. Kemuliaan yang luar biasa yang kita bisa lihat di dalam Kristus. Kemuliaan Allah yang nampak disebutkan pada wajah Kristus. Kalau kita mundur sedikit di pasal 4 ayat yang ke-4 bagian akhir dikatakan, saya baca, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Ini ada satu kondisi di mana pengharapan akan kemuliaan itu, pengharapan akan kemuliaan yang nampak pada Kristus, kemuliaan Allah yang luar biasa. Tetapi di sini Rasul Paulus memberikan suatu nasihat kepada jemaat dan kepada kita pada sore hari ini, pada malam hari ini. Ternyata ada banyak kendala, ada banyak hal yang bisa menutup mata kita sehingga kita tidak mampu melihat kemuliaan, melihat kebesaran Tuhan, dan juga melihat kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita, yang mana kita juga akan masuk di dalam kemuliaan itu. Kita akan dibawa kepada kemuliaan itu, disebutkan kita diubahkan menjadi serupa dengan gambar Kristus. Ini suatu hal yang sangat penting bagi kita pada hari-hari ini, bahwa mata kita mungkin dipengaruhi oleh banyak hal, mata kita melihat banyak hal, melihat kejadian-kejadian, melihat berbagai hal yang membuat kehidupan kita ini kadang bimbang, ragu, tapi firman Tuhan, nyanyian-nyanyian kita membawa kita bahwa mata kita tertuju kepada Tuhan. Tetapi di sini kita bisa melihat, saya membaca atau kita membaca 2 ayat di sini. Rasul Paulus menasihati kepada jemaat di Korintus waktu itu melalui suatu pengalaman yang terjadi baik bagi orang Israel, orang-orang Yahudi yang telah memiliki firman Tuhan, tetapi juga bagi orang-orang yang menolak Injil itu, karena justru Injil itu yang bisa membawa kita untuk melihat, untuk memandang kepada kemuliaan yang besar itu. Tetapi ada 2 ayat yang kita perlu pelajari di sini secara singkat. Di ayat yang ke-14, pasal 3 ayat 14, kemudian pasal 4 ayat yang ke-4. Jadi ada 2 ayat lompat-lompat pasal 3 dan pasal 4 ini kita pelajari bersama. Pasal 3 ayat yang ke-14 dan 4 ayat 4. Silakan Pak Samuel. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul,
Sebab sampai pada hari ini, selubung itu masih tetap menyelubungi mereka jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Ya, pasal 4 ayat 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ada dua problem di sini yang kita lihat yang dinyatakan oleh Rasul Paulus. Ya. Ada orang di sini, orang Yahudi, memiliki selubung sehingga mereka tidak mampu melihat kemuliaan Allah. Ada selubung yang menutupi mata mereka. Dan disebutkan ketika mereka membaca perjanjian lama, membaca hukum Taurat, membaca firman Tuhan, kitab suci, mereka tidak bisa melihat kemuliaan itu. Kenapa? Disebutkan pikiran mereka telah menjadi tumpul. Pikirannya telah tumpul. Dan yang bagian kedua di pasal 4 ayat 4 dikatakan, yaitu orang-orang yang tidak percaya. Ya. Tidak percaya kepada Injil. Di ayat yang ketiga dikatakan, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Yaitu orang-orang yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga tidak mampu melihat kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Pikiran yang tumpul, pikiran yang dibutakan, itu akan membuat sebagian orang tidak dapat melihat kemuliaan yang besar itu. Tuhan membawa kita kepada kemuliaan itu. Tetapi ada selubung yang harus kita singkirkan. Nah, bagaimana selubung itu? Bagaimana pikiran ini supaya bisa tersingkap? Di ayat yang ke pasal 3, ayat yang ke-16 dikatakan, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Berbalik kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, merindukan Tuhan, maka selubung itu akan diambil. Karena hanya Tuhanlah, hanya Kristuslah yang bisa menyingkapkan itu. Ini firman Tuhan. Hari-hari ini kita diajarkan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan diberitakan kepada kita. Firman Tuhan, kita tidak kekurangan firman Tuhan. Firman Tuhan melalui mimbar-mimbar gereja dan khususnya mimbar gereja kita. Firman Tuhan diberitakan kepada kita. Bahkan firman itu ada di dalam tangan kita. Bahkan Roma katakan firman itu ada di dalam hati dan di dalam mulut kita. Tetapi bagaimana firman itu bisa membawa kita kepada suatu penyingkapan tentang kemuliaan itu. Sehingga kita bisa melihat kemuliaan itu. Di tengah-tengah kondisi yang kita hadapi saat ini. Kita harus datang kepada Tuhan. Dan di pasal 4 ayat 4 dikatakan ada suatu ilah zaman yang bisa membutakan mata atau pikiran daripada sebagian orang. Karena mereka apa? Tidak percaya. Diberitakan firman Tuhan tidak percaya. Disampaikan firman Tuhan tidak percaya. Firman Tuhan tidak mendapat tempat yang baik dalam hati mereka. Tetapi di sini Rasul Paulus menasihati, kembali ke ayat yang ke-6 tadi yang kita sudah baca, dikatakan, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Firman yang keluar dari dalam gelap. Ada terang yang dari dalam gelap.
dan terang itu menerangi hati kita. Dari dalam gelap terbit terang. Dari dalam kegelapan dunia ini, kegelapan yang begitu pekat. Dalam kegelapan itu suatu hal yang namanya gelap, suatu kondisi yang tidak enak. Tetapi justru di situ muncul terang, dan terang itu dari dalam hati. Terang itu menerangi, memberikan suatu cahaya sehingga kita mampu melihat kemuliaan yang Tuhan nyatakan. Dikatakan di dalam pengenalan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Jadi Rasul Paulus membawa jemaat ini untuk melihat kepada Allah yang ada di dalam Kristus, yang nampak dalam wajah Kristus. Ia membawa jemaat itu supaya mereka memandang kepada Dia. Nyanyian kita tadi menyatakan, mataku memandang kepadamu. Mata kita memandang kepada Dia. Jemaat Korintus dibawa untuk pandang kepada Kristus. Pikiranmu tertuju kepadanya. Tetapi pikiran yang harus dibaharui. Pikiran yang harus disingkapkan. Pikiran yang harus dilepaskan berbagai selubung itu. Mata yang buta oleh berbagai ilah zaman ini. Ini harus disingkirkan. Apa itu ketidakpercayaan? Hati yang sudah begitu keras untuk firman Tuhan. Harus berbalik kepada Allah. Nah, saya tidak berhenti di sini. Hal yang pertama kita bisa melihat Rasul Paulus menunjukkan bahwa ada hal yang bisa membuat kita tidak bisa melihat, yaitu pikiran. Pikiran yang masih tumpul, tidak tajam, pikiran yang masih gelap, pikiran yang disebutkan buta sehingga tidak bisa melihat. Tetapi ada terang yang bisa menerangi, yaitu firman Injil itu yang bisa menerangi hati kita. Roh Kudusnya yang bisa menerangi hati kita. Tetapi ada yang kedua, yang juga menjadi suatu pelajaran bagi kita. Bagaimana kita bisa tetap melihat kemuliaan yang Tuhan berikan. Sekalipun kita ada di dalam suatu kondisi, keadaan yang begitu sulit. Di ayat yang ke-7 di 2 Korintus pasal 4 ini dikatakan, 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7. Silakan Pak Samuel dibaca lagi. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ya. Rasul Paulus menunjukkan bahwa ini bukan kekuatan kami, bukan kemampuan kami. Kalau kami masih bisa melihat kemuliaan itu, kalau kami bisa memberitakan kemuliaan itu, bukan kekuatan kami, tetapi disebutkan di sana dalam tanah liat ini, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Tanah liat, bejana itu, bejana tanah liat itu mengingatkan kita kepada dua hal. Pertama, bahwa kita ini ciptaan. Ada pencipta kita yang harus kita ingat. Kita ini ciptaan, buatan yang memiliki keterbatasan. Karena ini kita ciptaan dan butuh pencipta. Dan yang kedua, sesuai dengan konteks ini, bahwa sebagai bejana ini kita harus sadar bahwa kita ini tidak memiliki daya kemampuan apa-apa. Sehingga Rasul Paulus dikatakan bahwa kemampuan kami, kekuatan yang berlimpah-limpah itu datangnya dari Tuhan, bukan dari diri kami. Satu ayat lagi yang kita bisa baca di pasal yang ke-3 ayat yang ke-5 dengan nada yang sama saya baca pasal 3 ayat yang ke-5 dikatakan, dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Kenapa? Kehidupan kita yang
digambarkan seperti tanah liat. Tanah liat yang mudah rapuh, yang tidak memiliki kemampuan, yang tidak, ya mudah retak. Tetapi di sini Rasul Paulus menyatakan suatu kebenaran kepada kita. Bukan hanya sebagai teori dan angan-angan saja, tetapi dikatakan tetapi kami, ya, tetapi harta ini kami punyai. Ada harta. Harta apa yang dipunyai? Firman, Injil itu yang bisa menerangi. Ya. Firman Tuhan itu adalah harta yang bisa memampukan kita untuk tetap melihat kepada kemuliaan itu. Karena dilanjutkan di ayat-ayat itu, ya, kalau kita baca, Bapak Ibu bisa baca secara rinci, ya. Ada beberapa hal dibandingkan di sana. Bagaimana keadaan kalau tidak ada harta yang berharga itu, ya. Harta yang tak ternilai itu, yang bagi sebagian orang dianggap, wah itu untuk apa itu? Yang pikirannya dibutakan, yang pikirannya tumpul, menganggap firman Tuhan tidak memiliki kekuatan apa-apa. Tetapi Rasul Paulus menunjukkan, harta ini kami punyai. Dan biarlah ini juga menjadi harta bagi kita. Sesuatu yang sangat bernilai bagi kita. Karena inilah yang dapat memampukan kita untuk melihat kemuliaan itu sekalipun di dalam kegelapan. Sekalipun di dalam berbagai hal yang kita lihat di sini. Dikatakan di ayat yang ke-8 ya, sampai ayat yang ke-9. Silakan Pak Sem, ayat 8 dan 9. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Ya. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Ya. Ada berapa hal di situ? Ditindas, habis akal, dianiaya, dihempaskan. Mungkin kita berkata, oh itu kan pengalamannya Rasul Paulus. Ya. Pengalamannya mereka, hamba-hamba Tuhan. Pada zaman yang lalu. Saya tidak seperti itu. Tetapi kalau kita bisa menyadari ya, bahwa kekuatan yang datang dari firman Tuhan ketika menghadapi namanya penindasan. Ya, menghadapi namanya habis akal. Nggak mampu berpikir menghadapi suatu kondisi keadaan di mana kita nggak mampu. Ya. Kita tidak mampu memikirkan, habis akal. Bahkan dianiaya, dihempaskan. Ya. Mungkin kita tidak seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Tapi mungkin kita dalam kehidupan kita sehari-hari bisa menghadapi berbagai tekanan dalam kehidupan kita. Ya. Tekanan apapun yang kita hadapi. Masihkah kita bisa melihat kemuliaan yang Tuhan janjikan kepada kita? Mata kita masih bisa memandang kepada Dia di tengah-tengah kondisi situasi yang begitu sulit. Kalau kita masih belum bisa melihat itu, ya, mari kita koreksi diri. Jangan-jangan kita belum memiliki harta itu. Belum menjadikan firman Tuhan itu sebagai harta yang menjadi milik kita. Yang membuat hati kita bisa memancarkan ya, cahaya yang membuat mata kita bisa melihat kemuliaan yang Tuhan nyatakan itu. Ya. Dalam kondisi-kondisi seperti ini, dalam kondisi yang sulit, ya, mungkin Tuhan izinkan kita menghadapi itu. Saya nggak tahu kondisi masing-masing Bapak Ibu. Ya. Mungkin ada dalam kondisi yang sulit dan lain sebagainya. Tuhan izinkan kita melewati masa-masa sulit itu. Tetapi pertanyaan yang penting untuk kita adalah, mampukah kita melihat Allah berkarya di sana? Mampukah kita
melihat kebesaran Tuhan di sana? Mampukah kita melihat kemuliaan Tuhan di sana? Sehingga kita mampu melewati setiap tantangan yang sulit yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Sehingga Rasul Paulus katakan kemampuan kami, kekuatan kami yang datangnya berlimpah-limpah. Bukan hanya kekuatan yang sesaat, berlimpah-limpah. Dan kita bersyukur itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Tuhan memberikan kita firman-Nya, Roh Kudus-Nya. Untuk apa? Supaya kita mendapatkan kekuatan yang berlimpah-limpah itu. Ini jangan kita sampai mengabaikan hal ini. Kita merasa kita kuat, kita merasa kita mampu. Tuhan memberikan kita kekuatan tapi kita tidak mau menerima menjadi milik kita. Ya. Sama seperti kita diberikan makanan tapi kita tidak mau makan makanan itu. Ya. Ada orang diberikan vaksin tidak mau menerima vaksin gitu ya. Dalam konteks kita saat ini. Ada orang yang begitu. Ya. Pemerintah berusaha untuk bagaimana menangani COVID-19 ini. Diberikan vaksin. Tidak mau. Ya. Pemerintah menganjurkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Tidak mau. Apa akibatnya? Ya. Kalau kita masih bisa dilanjutkan di sini. Kami ditindas namun tidak terjepit. Ya. Kalau kita menghadapi kehidupan yang, waduh, saya terjepit ini. Nggak ada jalan keluar. Kembali kepada firman Tuhan. Kembali kepada kebenarannya. Supaya kita memiliki kemampuan, kekuatan. Mungkin kita dikatakan habis akal. Bisa ada saatnya kita menghadapi habis akal. Tetapi disebutkan tidak putus asa. Ya. Kalau Bapak Ibu mudah putus asa, jangan salahkan Tuhan. Tuhan sudah memberikan firman-Nya, Roh Kudus-Nya bagi kita. Maukah kita menjadikan itu sebagai harta kita yang membuat kita kuat menghadapi berbagai hal. Sehingga kita tidak putus asa. Ya. Kecewa, mundur, dan lain sebagainya. Ini dalam konteks pelayanan juga. Ya. Dianiaya, tetapi kami tidak ditinggalkan sendirian. Kita tidak pernah sendiri. Mungkin Bapak Ibu saat ini berkata, wah saya sendiri. Nggak ada orang yang memperhatikan. Nggak ada orang yang peduli. Saya sendiri. Saya menghadapi semua sendiri. Ya. Orang tua tidak memperhatikan. Anak tidak memperhatikan. Siapapun tidak memperhatikan. Ya. Ingat, firman Tuhan, Roh Kudus-Nya ada di dalam kehidupan kita. Dan itu yang memberikan kita kekuatan. Sehingga kita tidak sesungguhnya kita tidak ditinggalkan sendiri. Kita bersama dengan Tuhan. Kita mampu melewati itu. Sehingga dalam kondisi yang begitu sulit sekalipun kita masih bisa melihat kemuliaan itu. Ya. Bahkan dikatakan dihempaskan namun tidak binasa. Wah, luar biasa. Ini suatu kekuatan yang luar biasa yang dinyatakan di sini. Bagaimana harta itu, firman Tuhan, Roh Kudus-Nya yang ada di dalam kehidupan kita, memberikan kita kekuatan. Saudara, kita tidak memiliki kemampuan apa-apa. Kalau kita mudah tersandung, mudah jatuh, kembalilah kepada firman Tuhan. Ya. Kembalilah kepada kekuatan yang datang dari Tuhan. Jangan sampai kita justru menghadapi tantangan, kita menjadi kecewa sama Tuhan, kita meninggalkan Tuhan. Ya. Di ayat yang pertama dan dari pasal 4 ini, Rasul Paulus menyampaikan pasal 4 ayat pertama dan kita lanjut ayat yang ke-16. Dikatakan begini, saya baca. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Ini berkaitan dengan pelayanan. Rasul Paulus melihat bahwa pelayanannya begitu sulit. Pelayanan begitu sulit. Ya, sulit. Tetapi dikatakan kami tidak tawar hati.
sekalipun menghadapi kesulitan, kami tidak tawar hati. Karena apa? Karena kami oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Ini suatu kemurahan Allah bagi kita. Kita pelayan-pelayan Tuhan, ya. Kita menghadapi kesulitan-kesulitan, kita menghadapi tantangan-tantangan, ya. Kita menghadapi berbagai hal yang membuat kita mungkin rasanya tidak mampu lagi. Dikatakan kami tidak putus asa. Putus asa artinya tawar hati, artinya putus asa. Ya. Dalam terjemahan lain dikatakan mengalami kelelahan, tidak berdaya, ya. Benar-benar tidak memiliki ya, semangat melayani tapi tidak punya semangat. Tetapi di sini dikatakan karena ini kemurahan Allah. Karena ini adalah kemurahan Allah yang besar, maka kami tidak tawar hati. Di ayat 16 dilanjutkan. Bapak Ibu bisa mengikuti untuk membacanya. Saya baca. Sebab itu kami tidak tawar hati. Diulang lagi. Ya. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ini pembaharuan. Hidup kita harus mengalami pembaharuan dari sehari ke sehari. Walaupun jasmani kita ini bisa merosot. Ya, kita semakin tua, yang muda. Enggak selamanya kita tetap muda gitu ya. Yang tua semakin lemah, semakin tidak berdaya secara fisik. Tetapi di sini batiniah kami harus dibaharui. Setiap kita harus dibaharui batiniah kita. Dan dilanjutkan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ya. Ada penderitaan, ya. Tetapi justru di dalam penderitaan Rasul Paulus melihat bahwa di dalam penderitaan itu ada suatu kemuliaan yang dikerjakan oleh Allah. Ya. Seringkali ini problemnya kita, Bapak Ibu. Ketika menghadapi masalah kita tidak melihat hal itu, justru sebagai cara Allah bisa membawa kita untuk melihat kemuliaannya. Ya. Kenapa? Karena kita tidak memiliki harta itu. Tetapi ketika kita memiliki harta dalam bejana tanah liat kita ini, bejana yang mudah rapuh ini, yang tidak punya kemampuan apa-apa, itu akan memampukan kita. Harta itu, firman Tuhan, Roh Kudusnya akan memampukan kita bisa melihat kemuliaan yang dikerjakan oleh Allah. Tangan Allah selalu bekerja, mengerjakan keubahan demi keubahan dalam batiniah kita. Dan dilanjutkan, ya, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, ya, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Sungguh indah firman Tuhan. Ya. Ketika Roh Kudus, ketika firman Tuhan diberikan kepada kita sebagai milik kita, firman-Nya, Roh Kudusnya ada di dalam hati kita, membawa kita untuk bisa memandang, melampaui dari segala situasi penderitaan dan lain sebagainya yang kita hadapi. Mata kita bisa menembus jauh sampai kepada dikatakan kemuliaan, kekekalan, sampai kepada kekekalan, kehidupan yang kekal yang Tuhan berikan bagi kita. Ya. Ini suatu hal yang sangat indah sekali ketika firman Tuhan ini, ya, berbicara lagi kepada kita pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu, jangan sampai kita menyia-nyiakan, ya, solusi jalan keluar yang Tuhan berikan bagi kita. Tuhan sudah memberikan kita firman-Nya. Tuhan sudah memberikan kita Roh Kudus-Nya. Biarlah kita hidup di dalam firman Tuhan itu.
Biarlah firman itu berkarya dalam hati kita. Biarlah Roh Kudus itu berkarya dalam hati kita. Sehingga keluar cahaya yang bisa membuat pikiran kita bisa melihat pekerjaan Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Yang bisa membaharui kehidupan kita. Dibaharui dari sehari ke sehari. Artinya apa? Kita di dalam hal ini menghadapi proses demi proses. Jangan sampai kita seperti sebagian orang. Pikirannya tumpul. Pikirannya buta. Kenapa? Karena kenikmatan dunia, kesusahan dunia bisa membutakan mata orang. Sehingga tidak melihat kemuliaan. Tetapi kita pada malam hari ini diingatkan oleh firman Tuhan. Kita yang tidak memiliki kemampuan. Tetapi Roh Kudus dan firman-Nya telah diberikan bagi kita. Dan itu adalah sumber kekuatan kita yang berlimpah-limpah. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Hati kita harus terus bersyukur kepada Tuhan. Karena itulah yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Menghadapi situasi apapun. Jangan pernah bersungut. Jangan pernah putus asa. Tetap berharap kepada Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan. Mata kita tertuju kepada Tuhan. Karena Dia adalah kekuatan kita yang berlimpah-limpah. Tidak ada satupun manusia yang mampu dengan kekuatannya sendiri. Apalagi melihat kemuliaan yang Tuhan nyatakan. Tetapi Tuhan membawa kita untuk melihat. Melampaui segala sesuatu yang kita hadapi. Dan ini suatu kemurahan Tuhan yang luar biasa. Rasul Paulus dan teman-temannya disebutkan kami, bukan hanya saya Rasul Paulus, tapi kami, teman-temannya, pelayan-pelayan jemaat dan juga jemaat Korintus diajak untuk memiliki harta itu. Dan kita pada malam hari ini, jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini adalah milik kita. Katakan, Tuhan, aku mau. Aku bejana yang mudah rapuh. Aku bejana yang tidak memiliki kemampuan. Aku butuh harta itu. Aku mau itu menjadi milikku. Ada dalam hatiku. Supaya kekuatan itu berlimpah-limpah. Sehingga pekerjaan yang kita kerjakan, pelayanan yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kita sampai akhirnya berkata, ini semua pekerjaan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan. Kalau aku bisa melewati hari demi hari di masa-masa sulit ini, kita melewati hari demi hari, minggu demi minggu. Kita katakan, Tuhan, ini karena kekuatan yang Tuhan berikan bagiku. Mari Bapak Ibu, kita datang kepada Tuhan, merendahkan hati kita. Ada satu lagu, lagu yang saya sendiri mencoba belajar lagu ini. Kita sama-sama menyanyikan dengan baik dipandu oleh backing vokal, Psalo 150, bejana tanah liat. Mari kita membawa bejana kita ini untuk diisi oleh Tuhan. Ku membawa bejanaku. Tanah liat tak berharga untuk kau isi dengan harta indah dan mulia. Amin. Sebab tiadalah keindahan ada pada diriku, kekuatan yang berlimpah hanyalah darimu. Bait kedua. Bejanaku yang hina dan tak berarti, isilah dengan firman
sebab tiada yang lebih indah dalam hidupku ini. Derita Engkau ganti, hidup kekal abadi. Walaupun tertindas, namun tiada terjepit. Walau habis akal, namun tak putus asa. Kami teraniaya, namun tak sendiri. Kami dihempaskan, namun tak binasa. Walaupun tubuh jasmaniku semakin hancur dan rapuh, dari hari ke hari Dia membaharuiku. Bait ketiga. Sekalipun bejanaku diserahkan kepada-Mu, agar Kau lebih nyata dalam tubuhku yang fana, mengalami keubahan jadi sama mulia, dengan isi yang terkandung yang harta mulia. Walaupun tertindas, namun tiada terjepit. Walau habis akal, namun tak putus asa. Kami teraniaya, namun tak sendiri. Kami dihempaskan, namun tak binasa. Walaupun tubuh jasmaniku semakin hancur dan rapuh, dari hari ke hari Dia membaharuiku. Kita naikkan refnya ini, dan Bapak Ibu yang bisa berlutut, mari kita sama-sama berlutut, merendahkan hati, membawa bejana kita kepada Tuhan. Mari kita memandang kepada Dia, menyembah kepada Dia, memandang Dia yang adalah mulia dan membawa kita kepada kemuliaan itu. Kita kembali menyanyikan bait pertama dan masuk ref, dan kita akan berlutut menyembah kepada Tuhan. Ku membawa bejana, Ku membawa bejanaku dari tanah liat tak berharga, untuk Kau isi dengan harta indah dan mulia. Sebab tiadalah keindahan ada pada diriku, kekuatan yang berlimpah hanyalah darimu. Walaupun tertindas, namun tiada terjepit.
walau habis akal, namun tak putus asa. Kami teraniaya, namun tak sendiri. Kami dihempaskan, namun tak binasa. Walaupun tubuh jasmaniku semakin hancur dan rapuh, dari hari ke hari, amin, yang membaharuiku. Dari hari ke hari, dari hari ke hari, yang membaharuiku. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Engkau Allah yang mulia, Engkau yang kami agungkan, Engkau yang kami sembah Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata bagi kami Tuhan. Kebesaran-Mu dinyatakan bagi kami. Kami menyembah-Mu, kami agungkan Engkau ya Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Engkau. Engkau sungguh baik bagi kami. Hati kami bersyukur, hati kami mengagungkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kemurahan-Mu besar bagi kami. Kemurahan-Mu besar bagi kami. Kekuatan kami datangnya dari Engkau. Haleluya. Terima kasih, terima kasih Allah. Syukur kepada-Mu. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Engkau tahu kehidupan kami yang tak berdaya. Kami tanah liat yang mudah rapuh Tuhan. Kami tanah liat yang mudah pecah Tuhan. Engkau berkemurahan bagi kami. Engkau berkemurahan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah. Syukur bagi-Mu Allah yang hidup. Syukur bagi-Mu ya Yesus. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Allah yang hidup. Kemuliaan hormat bagi-Mu. Kemuliaan pujian bagi-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu. Kami agungkan Engkau. Pujian syukur kami persembahkan bagi-Mu. Haleluya Yesus. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Allah yang hidup. Engkau sungguh sangat baik. Glory, glory bagi-Mu Allah yang hidup. Terima kasih, terima
kasih ya Yesusku. Haleluya. Hati kami bersyukur Tuhan. Perhatian-Mu sempurna bagi kami. Engkau tidak meninggalkan kami sendiri Tuhan. Engkau tidak membiarkan kami ada dalam keputusasaan. Engkau tidak membiarkan kami binasa. Engkau tidak membiarkan kami mengalami hidup yang tidak punya solusi-solusi. Engkau Tuhan berkarya selalu dalam hidup kami. Dari hari ke sehari tangan-Mu yang agung yang mulia itu bekerja mengerjakan hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah yang hidup. Haleluya, Engkau begitu baik bagi kami. Hari demi hari kami mengalami keubah. Hari demi hari kami mengalami kekuatan dari Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Engkau baik, Engkau baik bagi kami. Terpujilah Tuhan, terpuji Allah yang hidup. Syukur bagimu Allah yang hidup. Syukur kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan Engkau. Haleluya Yesusku. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sangat baik bagi setiap kami umat-umat ketebusan-Mu Tuhan. Engkau baik bagi kami Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur buat kemampuan yang Tuhan berikan bagi kami. Kekuatan kami dalam Engkau Tuhan. Kekuatan kami dalam Engkau Allah yang hidup. Roh Kudus, firman-Mu penuhi hati kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Allah yang hidup. Syukur kepadamu Tuhan. Kami mengagungkan Engkau. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sumber kekuatan kami. Sumber kekuatan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kami berterima kasih Tuhan dapat mengenal Engkau, dapat melihat kebesaran-Mu Tuhan, dapat melihat kemuliaan Tuhan.
Kami bersyukur buat pengharapan yang Tuhan berikan bagi kami. Pengharapan yang sempurna, pengharapan yang tidak mengecewakan. Kami bersyukur. Haleluya Yesusku, haleluya Yesusku, haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesusku. Terima kasih Allah yang hidup. Glory bagimu Tuhan, glory bagimu Allah yang hidup. Haleluya Yesusku, Engkau telah memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Firman dan Roh Kudus sebagai harta yang tak ternilai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah yang hidup. Syukur kepadamu Tuhan. Haleluya Yesusku, haleluya, haleluya Yesusku. Engkau begitu baik Tuhan, Engkau sangat baik bagi kami. Di dalam Engkau kami tetap kuat Tuhan. Di dalam Engkau kami memiliki pengharapan. Di dalam Engkau kami boleh melihat kemuliaan yang abadi. Terima kasih. Terpujilah Tuhan, terpujilah Allah yang syukur kepadamu Tuhan. Haleluya Yesusku, syukur bagimu Allah yang hidup. Besar setiamu, ini hidup kami kepadamu Tuhan. Isilah bejana kami Tuhan, isilah bejana kami. Jangan sampai bejana kami kosong Tuhan. Kami membutuhkan Engkau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Terima kasih Allah yang hidup, terima kasih ya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita kembali menyanyikan pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Bait yang kedua, kita mohon Tuhan mengisi bejana kita dengan firman dan Roh Suci-Nya. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang sudah berlutut, kita kembali berdiri atau duduk. Kita nyanyikan ini sebagai doa kita. Bejanaku yang hina dan tak berarti, isilah dengan firman dan Roh Suci yang berlimpah. Sebab tiada yang lebih indah dalam hidupku ini. Derita Engkau ganti, hidup kekal abadi.
habis akal, namun tak putus asa. Kami teraniaya, namun tak sendiri. Kami dihempaskan, namun tak binasa. Walaupun tubuh jasmaniku semakin hancur dan rapuh, dari hari sehari yang membaharuiku. Walaupun tertindas, namun tiada terjepit. Walau habis akal, namun tak putus asa. Kami teraniaya, namun tak sendiri. Kami dihempaskan, namun tak binasa. Walaupun tubuh jasmaniku semakin hancur dan rapuh, dari hari ke hari Dia membaharuiku. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur jika firman-Mu hadir untuk menyapa kami ya Bapa. Engkau melihat hidup kami Tuhan. Mungkin ketika kami menyanyi pujian ini, ditindas tetapi tidak terjepit, tidak kehabisan akal. Namun kalau kami boleh jujur di hadapan-Mu Tuhan, sering kali kami habis akal. Bahkan mungkin juga sering kami putus asa Tuhan. Karena begitu beratnya mungkin masalah yang kami hadapi. Namun jika firman-Mu yang boleh mengingatkan kami pada sore hari ini Tuhan. Sebab kemurahan Allah yang ada dalam hidup kami. Kami sebagai bejana tanah liat. Oleh karena kemurahan-Mu saja kami boleh bertahan Tuhan. Di tengah-tengah kondisi yang sulit bagi kami. Di tengah-tengah masalah yang mungkin sedang kami hadapi. Yang membebani kami Tuhan. Yang boleh melulu lantakan hidup kami. Tapi kami bersyukur Tuhan. Jika Rasul Paulus memberikan kesaksian. Mereka tidak putus asa. Sekalipun mereka dihempaskan, mereka tidak binasa. Karena Kristus ada di dalam hidup mereka. Kami percaya juga Tuhan. Sekalipun kami dalam kondisi yang lemah. Sekalipun kami dalam kondisi kami tidak berdaya Tuhan. Kami percaya Engkau hadir dalam hidup kami. Kami percaya kemurahan-Mu ada dalam hidup kami Tuhan. Supaya kami senantiasa memandang cahaya Injil kemuliaan Allah. Kami boleh memandang kehadiran Allah. Kami boleh memandang Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Apapun yang menjadi kondisi kami pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau yang menguatkan kami. Engkau yang mengingatkan kami Tuhan. Supaya kami kembali kepada firman-Mu yang boleh meneguhkan kami. Yang boleh menenangkan kami. Bahkan supaya kami senantiasa berharap hidup beriman pada Tuhan. Percaya kepada janji perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah diperdengarkan kepada kami. Kepada seluruh sedang jemaat-Mu Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Kiranya pemakaian Tuhan terus berlanjut. Tuhan juga yang memberkati keluarga. Tuhan memberikan juga kesehatan dan kekuatan. Kemampuan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kami serahkan tubuh jiwa roh kami kepada Engkau Tuhan. Kami serahkan hidup kami senantiasa kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Ada satu pengumuman tambahan berkenaan dengan perjamuan Tuhan, yaitu mulai Juni 2021, pelaksanaan perjamuan Tuhan dialihkan dari setiap ibadah minggu ke setiap ibadah pendalaman hari Jumat, yaitu ke pendalaman Alkitab, yaitu hari Jumat. Harap jemaat dan para hamba Tuhan yang mengikuti ibadah dapat mempersiapkan diri. Terima kasih, pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Permohonan doa ucapan syukur. Pertama, ulang tahun pernikahan Bapak Yusuf Hendrawan dan Ibu Natal Riang pada tanggal 15 Mei 2021, pemohon tim pelayan wanita. Kedua, perpanjangan umur Ibu Fei tanggal 16 Mei 2021, pemohon tim pelayanan wanita. Dan yang terakhir, nomor 3, perpanjangan umur Bapak Marhendra Tri Laksono, tanggal 16 Mei 2021, pemohon tim pengumuman. Mari kita berdoa dan memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Terima kasih Tuhan buat kemurahan Tuhan, kasih Tuhan, melalui firman Tuhan yang telah kami dengarkan, dan kami boleh melihat kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati kami semua, dan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, yang telah kami sebutkan nama-nama mereka, Tuhan, kemurahan Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan mereka terus berlanjut dari hari ke hari sampai tahun ke tahun. Kemurahan Tuhan bagi hamba-hambamu ini, mungkin juga yang tidak tercatat namanya, biarlah Tuhan juga memberkati mereka. Biarlah hari-hari kami, perpanjangan umur yang Tuhan berikan bagi kami gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami semua para pelayan-Mu yang telah melayani Engkau dan yang mengambil bagian di dalam pelayanan ini, Tuhan memberkati kami semua. Dan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan yang telah mengikuti ibadah ini, Tuhan juga memberkati mereka. Kondisi apapun mereka, Tuhanlah penolong dalam hidup mereka. Yang sakit, Tuhan Engkau berkemurahan menyembuhkan mereka. Yang dalam kesusahan, Tuhan beri jalan keluar bagi mereka. Biarlah mereka boleh melihat tangan Tuhan hari demi hari bekerja dalam kehidupan mereka. Dan kami mau merendahkan hati kami Tuhan. Kami mau menerima berkat-Mu. Berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan kami Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus
menyertai kami, memberkati kami mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kami, orang-orang yang percaya dan berharap kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima semua berkat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.